Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran malam ini akidah. Yang lalu kita sampai di pembahasan tentang beriman kepada takdir. Dan di dalam beriman kepada takdir, yang pertama mengimani bahwa Allah itu mengetahui atau berilmu, yang ilmu Allah itu bersifat azali wa abadi. Azali artinya tidak diawali dari kebodohan. Tidak dikatakan bahwa sebelumnya Allah itu tidak tahu. Bahkan terhadap perbuatan makhluk, perbuatan manusia, perbuatan makhluk, Allah sudah mengetahui sebelum Allah ciptakan. Wa abadi, abadi maksudnya tidak mengalami lupa. Artinya tidak kemudian hilang ilmunya. Selanjutnya kata beliau masih membahas tentang ilmu Allah. Qauluhu alima, bahwa Allah itu mengetahui jami'a ahwalihim, semua keadaan makhluk, minat ta'ati, dari ketaatan, wal ma'asi, demikian juga kemaksiatan, wal arzaki, demikian juga rizkinya, wal ajal, dan ajalnya. Empat hal yang beliau sebutkan di sini. Wadalilu dzalika, dalil bahwa Allah itu mengetahui seluruh keadaan manusia, ma sabata fi sahihain, hadis yang sahih di dalam Bukhari Muslim, an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibnu Mas'ud. Qala, Abdullah mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan kepada kami, wa huwa as-sadiqul masduq, beliau adalah orang yang jujur dan dipercaya. Inna ahadakum, sesungguhnya masing-masing kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi, di penciptaannya di dalam perut ibunya. Wa dzakara anwarul janin, kemudian Rasulullah menyebutkan tentang perkembangan janin atau tahapan janin 40 berupa tetesan. Kemarin ya sudah kita bahas di surat Al-Alaq ya. Pertama itu berupa air mani, air yang menjijikkan, kemudian menjadi alaqah, menjadi nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Di pelajaran tafsir Rabu yang lalu. Wafihi, di dalam potongan hadis ini atau di dalam hadis ini disebutkan setelah usia 120 hari atau 4 bulan, summa yab'atsullahu malakan, kemudian Allah mengutus malaikat. Kalau malakan di sini satu. Kalau jamak itu malaikatun, itu jamak dari malakun. Malakun artinya utusan. Fayu'maru, maka malaikat itu diperintah oleh Allah biarba'i kalimatin, untuk menetapkan atau mencatat 4 perkara. Wa yuqalu lahu,
yang diperintah oleh Allah, uktub amalahu, tulislah amalnya, warizqahu, dan rizkinya, termasuk kita ngaji, sholat tadi, itu amalan, itu sudah ditulis. Ini ditulisnya kapan? Masih 120 hari dari pertumbuhan janin. Wa ajaluhu, dan demikian juga matinya. Wasakiyun, apakah dia orang celaka? Au sa'idun, atau bahagia. Ini dicatatnya masih 4 bulan dalam usia janin. Sehingga ketika ada anak bayi lahir, Aisyah langsung mengatakan surga ini. Mungkin pikiran Aisyah radhiyallahu anha, anak ini bersih, suci, nggak ada dosa, sehingga Aisyah mengatakan surga. Tapi didengar oleh Rasul, kemudian Rasul mengatakan, kok tahu kamu kok ini surga? Ya, Aisyah nggak bisa jawab. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Karena pencatatan bukan ketika lahir. Surga neraka itu bukan ketika lahir, tapi di sini. Di usia 4 bulan umur janin. Surga nerakanya. Nah, atau juga Rasul pernah berkata kepada para sahabat ketika mengubur jenazah, sesungguhnya tempat kalian tuh sudah dicatat surga atau neraka. Surga itu syakiyun, surga itu sa'idun, neraka itu syakiyun. Tempat kalian itu sudah dicatat. Sampai sahabat mengatakan, afala nattakidu ala kitabina ya Rasul. Apakah kita tidak bersandar saja ke catatan amal kita? Wa nada'ul amal, kita tinggalkan amal. Tidak, kata Rasul. Tidak, jangan. Nah, kalian tidak tahu apa catatan kalian, surga atau neraka. Rasul mengatakan, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing kalian dimudahkan oleh Allah kemana ditakdirkan. Maka kita harus bersyukur kepada Allah ketika ditakdirkan berada di amalan-amalan kebaikan. Dan memohon kepada Allah istiqomah, karena istiqomah itu ruh dari kebaikannya. Artinya kalau orangnya baik tapi nggak istiqomah, itu merusak kebaikannya. Ruh kebaikan apa? Istiqomah. Wa dzakara tamamul hadis, masih panjang hadisnya. Yang jelas di sini adalah amalan manusia itu sudah ditulis sebelum lahir. Wallahu alimun, maka Allah itu alim, mengetahui ini rizkinya. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebelum ini, ya. Mengetahui itu qabla an yahlukal insan, sebelum Allah menciptakan manusia. Rizkinya, amalnya, ajalnya, itu Allah sudah tahu sebelum qabla an yakhluqa al-insana, sebelum Allah menciptakan bahkan. Fata'atuna, maka ketaatan kita, maklumatun lillah, diketahui oleh Allah. Wa ma'asina, dan kemaksiatan kita, maklumatun lillah, diketahui oleh Allah. Bahkan jumlahnya manusia yang berbuat maksiat saat ini, perbuatan maksiat apa, jumlahnya berapa orang yang berbuat maksiat, itu Allah tahu. Secara global, bahkan secara rinci. Yang menjalankan ketaatan saat ini, apa bentuk ketaatannya, siapa saja, berapa jumlahnya, itu Allah tahu. Nah, artinya tidak ada celah-celah yang Allah tidak tahu di apanya, di sisi apanya. Artinya Allah mengetahui segala hal.
Wa arzaqana, demikian juga rezeki kita. Maklumatun lahu, diketahui oleh Allah. Tadi makan apa, besok makan apa, berapa rezekinya. Wa ajaluna, demikian juga ajal kita. Maklumatun lahu, ajal kita diketahui. Idza matal insan, ketika manusia mati, bisa babin maklumin. Allah itu tahu matinya orang ini kapan, sebabnya apa. Matinya mungkin ada sebab, jatuh, kena tabrak, atau apa, strom. Au bi ghairi sababin maklumatin, dengan sebab yang sudah diketahui, atau tanpa sebab. Nah, fa innahu lillahi maklumun. Yang seperti itu semuanya bagi Allah itu maklum. Maklum diketahui. Allah itu Maha tahu. Itu yang maksud dengan alim. Wala yakhfa 'alaihi, maka tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Bihilafi ilmil insan, beda dengan ilmunya manusia. Bi ajalihi. Fa innahu la ya'rifu ajaluhu, manusia ajalnya sendiri saja tidak tahu kapan saya mati. Kadang sudah minum baikon ya nggak mati ya, sudah gantung nggak mati. Fala ya'rifu aina yamut, demikian juga manusia tidak tahu di mana mereka mati. Dan itu sudah ditentukan, sudah dicatat, tempatnya juga sudah dicatat. Misalnya Pak Jazuli takdirnya mati di Dengkol hari Jumat, hari Kemisnya pulang walaupun ada di Jakarta misalnya. Hari Kemis pulang untuk menghadiri takdirnya, itu catatannya. Mendekat ke takdirnya. Wala mata yamut, demikian manusia tidak tahu kapannya mati. Wala ya'rifu bi ayyi sababin yamut, dengan sebab apa dia mati. Wala ya'rifu ala ayyi halin yamut, manusia juga tidak tahu keadaannya bagaimana ketika mati. Nas'alullah ta'ala, kita mohon kepada Allah husnul khatimah, husnul khatimah. Amin. Wa hadha huwa asy-syai'ul awwal min ad-darajatil ula. Inilah derajat pertama di dalam beriman kepada takdir. Yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, yang ilmunya itu apa? Azali, abadi. Nah, dan ilmu Allah itu global dan rinci. Tidak ada yang sembunyi sedikit pun. Tsumma kataballah, kemudian Allah tulis. Ini kedua, ya. Tadi itu Allah tahu, ilmu Allah itu wa hadza syai'u asani. Ini adalah yang kedua. Apa itu? Penulisan. Allah menulis di Lauh Mahfuz. Maqadiral khalqi, takdirnya makhluk. Takdir makhluk tadi. Nah, itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Wa huwa annallaha kataba fil Lauh Mahfuz maqadiral khalqi. Allah menulis takdir makhluk di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz, kalau lauh sendiri artinya asal katanya lembaran. Mahfuz terjaga. La na'rifu hay'atuhu, tapi kita nggak tahu bagaimana bentuknya, itu bagai catatan. Lauh Mahfuz itu kayak apa? Min ayyi syai'in, terbuat dari apa? Amin khosabin, apakah itu dari kayu? Amin hadidin, atau dari besi? Amin zahabin, atau dari emas? Amin fiddatin, atau dari perak? Amin zamrudin, atau dari zamrud? Wallahu a'lamu bidzalika, hanya Allah yang tahu. Tahu apa ini? Lauh Mahfuz.
Innama nu'minu bi anna hunaka lauhan. Tapi yang kita meyakini bahwa di sana ada lauh, kitab catatan. Nah, catatan apa? Takdir. Di atas hanya ada juga illiyin, ya. Apa illiyin? Catatan orang yang matinya husnul khotimah. Kataballahu fi maqadira kulla syai'in. Allah tulis segala takdir makhluk di Lauh Mahfuz itu. Walaisa lanal haq, walaisa lana walaisa lana ilhaqa atau al-haqqa fi an nabhasa wara'a dzalika. Maka kita tidak punya hak untuk membahas lebih dari tadi itu. Enggak usah bahas warnanya apa, nulisnya bagaimana, terbuat dari apa. Kenapa tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya? Perkara yang nggak perlu, tahunya itu nggak dibutuhkan. Maka yang ilmu-ilmu yang tidak diperlukan untuk diketahui itu nggak diperlukan untuk dibahas. Seperti tentang jenis kelaminnya anjing yang bersama pemuda di kahfi atau yang disebut ashabul kahfi. Kambingnya jantan apa perempuan? Betina. Di sini. Nah, itu kan tidak tahu ya. Warnanya apa? Kita nggak tahu, nggak diterangkan di ayatnya maupun hadis. Kenapa nggak diterangkan? Tidak perlu. Jadi di ayat itu hanya diterangkan di situ ada anjing. Lakin lau ja'a fil kitab was sunnah, tapi kalau ada di dalam Alkitab dan Sunnah, ma yadulluna ala syai', ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan dari apa itu Lauh Mahfuz, fal wajibu, maka yang wajib anak takidahu. Wajib kita untuk meyakini sebagaimana diterangkan dalam ayatnya atau dalilnya. Wa wasafa, dan Allah sifatkan Lauh Mahfuz itu bikauni mahfuzan, bahwa lauhnya itu, catatannya itu mahfuz. Mahfuz itu terjaga. Li'annahu mahfuzun min aidil khalqi, karena terjaga dari tangan makhluk. Artinya terjaga, tidak terjangkau. Fala yumkin an yalhiqa ahadun minhu bihi syai'an. Maka tidak mungkin ada orang yang bisa menjangkaunya. Jadi Lauh Mahfuz itu nggak bisa dijangkau apapun siapapun. Au yughayyiru bihi syai'an abadan, atau ada sesuatu yang merubah catatan takdir tadi. Tidak bisa. Tidak ada. Karena apa? Karena mahfuz. Sanian mahfuzan minat taghyir. Satu nggak bisa dijangkau, yang kedua nggak bisa terjaga dari taghyir perubahan. Allah Jalla wa'ala la yughayyiru fihi syai'an. Allah tidak merubah di Lauh Mahfuz itu sedikit pun. Tidak ada perubahan di Mahfuz. Di Lauh Mahfuz. Nah, ini catatan pertama, namanya Lauh Mahfuz ya. Karena catatan itu ada 4 ya. Yang pertama ini Lauh Mahfuz. Oh, nanti Allah akan menciptakan manusia. Orangnya begini begitu, perbuatannya seperti itu, makanannya itu di Lauh Mahfuz ada. Yang kedua tadi di janin. Itu kan juga dicatat 4 hal. Itu yang disebut dengan catatan umuri. Umuri itu sekali sepanjang umur. Selama hidup itu cuma sekali, yaitu di janin. Yang ketiga catatan itu di Lailatul Qadar. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Karena malam itu dicatatnya apa yang akan terjadi selama setahun ke depan.
Nah, yang keempat catatan yaumiyah atau yami yaitu harian. Yaitu pencatatan langsung ketika manusia itu berbuat. Jadi catatan Allah itu berlipat-lipat, artinya sangat teliti dan sangat rinci terjaga. Li'annahu, sehingga kitab Allah di Lauh Mahfuz itu tidak mengalami perubahan. Li'annahu katabahu an ilmin minhu, karena ditulis berdasarkan ilmu dari Allah. Kama sayadhkuruhul mu'allif, nanti akan diterangkan. Walihadza qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dari itu Syekhul Islam mengatakan innal maktuba, bahwa yang tertulis fil Lauh Mahfuz la yataghayyaru abadan, tidak berubah sama sekali selamanya. Terus yang diumuri, dan nanti akan dibahas. Karena nanti akan ada hadis, barang siapa yang silaturahmi, maka Allah akan memanjangkan umurnya, ya, dan melapangkan rezekinya. Bukan, kalau gitu bisa merubah catatan seakan-akan silaturahmi. Tapi catatan yang mana? Kan ada 4 catatan. Ya. Jadi catatannya umurnya 70, tapi di 70 di Lauh Mahfuz, kemudian di umuri mungkin beda, atau yang di Lailatul Qadar mungkin beda, kemudian yang yaumian juga mungkin beda. Tapi nanti bahasanya di hadis tadi, hadis barang siapa yang ingin dimudahkan rizkinya, dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, hendaknya menyambung silaturahmi. Di Lauh Mahfuz ini kata Syekhul Islam tidak mengalami perubahan. Wa innama yahsulut taghyir, yang terjadi perubahan itu fil kutubil lati bi aidil malaika. Nah, ini kata beliau, yang terjadi perubahan itu yang ada di tangan malaikat. Tadi ada malaikat pencatat, banyak ya, yang mencatat harian, yang dikenal oleh muslimin Raqib dan Atid, ya. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan manusia kecuali padanya ada Raqib dan Atid. Kalau ini bukan catatan yang di Lauh Mahfuz, bukan catatan yang di tangan malaikat, yaitu di Lauh Mahfuz. Qaluhu maqadirul khalqi, yaitu takdir makhluk. Yang dicatat ai maqadirul makhluqati kullaha, semua takdirnya makhluk. Mutahirun nusus anahu syamila ma yaf'aluhul insan. Kalau lihat nasnya, dalilnya mencakup perbuatan manusia. Perbuatan manusia juga ditakdirkan. Ada yang sholat, ada yang taat, ada yang maksiat. Nanti akan dibahas masalahnya kalau sudah ditakdirkan mencuri, ya kan berarti dia nggak zalim mencuri. Tidak seperti itu memahaminya, karena beda antara perbuatan Allah yang menakdirkan dan perbuatan takdirnya. Kalau perbuatan Allah, takdir Allah itu tidak tersentuh oleh kejelekan. Yang disentuh kejelekan itu yang ditakdirkan. Seperti sakit, kemiskinan, perang, bencana, itu takdir jelek. Tapi kenapa Allah menakdirkan seperti itu? Baik, tidak ada jeleknya.
supaya manusia taubat, supaya manusia bersih. Karena Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahul qauma ibtalahum." Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji, akan berikan musibah. Juga ayat Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar, "Zaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut oleh ulah tangan manusia. Jadi semua kerusakan, banjir atau apa, bahkan yang sifatnya kolosal atau yang pribadi, kerusakan diri kita, kerusakan keluarga kita, kerusakan kampung kita, RT kita, dan seterusnya, itu karena ulah manusia, yaitu maksiat. Untuk apa Allah datangkan musibah itu? Liyudhiqahum ba'dama amilu, untuk merasakan akibat dari apa yang mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, agar mereka mau bertobat. Wa ma yaf'aluhul bahaim, bahkan Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hewan. Wa annahu amun wa syamilun, bahwa ilmu Allah itu amun, umum, wa syamilun, mencakup. Walakin, tetapi kata Syekh, hal hadhil kitabah ijmaliyah atau tafsiliyah. Nah, kalau apakah catatannya itu sifatnya ijmali atau tafsili? Ijmali itu global atau rinci. Nah, qad naqulu innana la najzimu, kita tidak bisa memastikan bi anha tafsiliyatun au ijmaliyatun, apakah itu rinci atau global. Famasalan, contohnya, ini contoh bahwa kita nggak bisa menjazm, memastikan. Yang kita bisa memastikan semua tertulis, gitu ya. Karena kata beliau, amun wa syamilun, umum dan mencakup semuanya. Dan ini beda antara tadi ilmu, belum tentu yang diketahui ditulis. Tidak semua yang diketahui oleh Allah itu ditulis. Bisa gitu. Kan? Karena yang pertama masalah ilmu Allah. Nah, artinya kalau mau dikatakan ilmu Allah itu mencakup yang tertulis maupun yang tidak. Contohnya Al-Quranul Karim, Al-Quran. Hal huwa maktubun fi lauh mahfud. Apakah Al-Quran itu tertulis di lauh mahfud? Sebelum turun, ya. Kan Al-Quran kan ini Rasul terakhir. Sebelum Al-Quran kan banyak itu Quran, kitab-kitab Allah. Bihadhil ayati wal hurufi. Apakah Al-Quran itu memang sudah tertulis seperti itu huruf-hurufnya? Surah pertama Al-Fatihah dengan terdiri dari 7 ayat, dan Al-Baqarah surah ayat pertama ayat pertamanya Alif Lam Mim dan seterusnya. Apakah itu tertulis semua kayak Quran utuh di dalam lauh mahfud, di lauh mahfud? Au annal maktuba fi lauh mahfud zikruhu, atau yang tertulis di lauh mahfud hanya penyebutannya. Penyebutannya maksudnya apa? Wa annahu sayanzilu ala Muhammadin, bahwa nanti akan turun kitab pada Nabi Muhammad namanya Al-Quran. Paham ya? Jadi tidak ada Al-Quran utuh di lauh mahfud. Tapi nanti akan turun kepada Muhammad kitab yang disebut dengan Al-Quran. Wa annahu sayakunu nuran, nanti Al-Quran itu jadi cahaya, wahudan, dan menjadi petunjuk linnas bagi manusia, wa ma'asbah dalika, dan semisalnya. Cuma menjelaskan inti, sari, atau global
inti dari Al-Quran sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Al-Qurannya belum kan turunnya setelah diutusnya Nabi Muhammad kan. Ya, tapi sudah tertulis secara global. Tentang ini, bagaimana? Apakah tertulis secara utuh Al-Quran seperti itu atau tadi hanya isinya saja? Fafihi ihtimal, kata beliau. Maka terjadi beberapa kemungkinan. Inna dharna ila dhahirin nusus, kalau kita perhatikan dhahir nasnya, kulna, maka kita katakan inna dhahiraha annal qur'ana kullahu maktubun jumlatan wa tafsilan. Kalau dilihat nasnya, Al-Quran itu telah tertulis di Lauh Mahfuz secara global dan rinci tadi. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Persis seperti yang ada kita lihat. Yang kita miliki. Wa inna dharna ila anna Allah subhanahu wa ta'ala yatakallamu bil Qur'an hina nuzulihi. Tapi kalau kita tinjau ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berbicara dengan Al-Quran ketika turunnya. Qulna innalladzi kataba fil mahfuz zikrul Qur'an. Menunjukkan bahwa yang tertulis di Lauh Mahfuz itu penyebutan Al-Quran. Tidak apa? Tidak rinci. Cuma kenapa? Karena Allah berbicara alif lam mim. Itu kapan? Saat diturunkan Al-Quran. Ketika Allah berfirman, kemudian didengarkan oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Sebelumnya Allah tidak berfirman alif lam mim dan seterusnya. Sehingga kembali ke kaidahnya tadi, tapi kita nggak bisa menjazm. La yalzamu min kauni dzikri Lauh Mahfuz an yakuna qad kataba kutiba fihi. Nah, maka kita tidak bisa menyebutkan bahwa penyebutan Al-Quran itu yang sudah ada di Lauh Mahfuz itu telah tertulis secara rinci. Jadi dua tadi pemahamannya, ada yang mengatakan rinci, ada yang mengatakan cuma penyebutan nanti akan turun Al-Quran. Seperti dalam firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 196. Wa innahu lafi zuburil awwalin, bahwa Al-Quran itu berada di dalam zuburil awwalin. Zuburil awwalin itu artinya kitab dahulu, yakni kutubul awwalin, kitab-kitab pertama. Wa ma'lumun annal Qur'an lam yujad nasahu fil kutubis sabiqah. Maksudnya di kitab-kitab pertama, mungkin di Taurat, Injil, sudah disebutkan nanti akan ada yang namanya Al-Quran. Di Taurat, kitabnya nanti akan turun Rasul terakhir namanya Ahmad, Muhammad, dari Quraisy, di Yathrib, di Madinah, sana mukimnya di Madinah, seperti yang dicari oleh Salman. Itu sudah disebutkan sifat-sifat Rasul dan kitabnya di Zuburil Awwalin. Tapi kan tidak ada di sana nasnya. Ayat pertama, surat pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah. Di Zabur itu enggak ada, di Taurat enggak ada, di Injil enggak ada. Cuma apa? Sudah tersebut. Wa innama wajada dzikruhu, yang ada cuma penyebutannya.
Wa yumkin an naqula mithluha, seperti juga dalam ayat lain, bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan itulah Al-Qur'an yang mulia fi lauhil mahfud, di lauh mahfud. Bahkan itu Al-Qur'an yang mulia di lauh mahfud. Bukan berarti apa? Secara utuh rinci dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Cuma sudah disebutkan apa penyebutan Quran Al-Majid. Ai dzikruhu fi hadzal lauh. Fal muhim, maka kesimpulannya an-nu'mina, bahwa kita meyakini bi anna maqadiral khalqi maktubatan, bahwa kita meyakini bahwa takdirnya makhluk itu sudah tertulis di lauh mahfud. Nah, tertulis di lauh mahfud. Wa anna lauh mahfud la yataghayyaru ma kutiba fi. Di lauh mahfud itu tidak terjadi perubahan. Lianna Allah amaru an yaktuba ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Nah, tadi pertanyaannya apakah itu pencatatannya itu rinci atau global, ya? Apa? Rinci atau global. Kalau contoh Al-Qur'an tadi, contoh Al-Qur'an dengan membawa 2 ayat, menguatkan yang mana beliau? Global apa rinci? Yang global. Nah, tapi tidak ada perubahan di lauh mahfud bahwa turun nanti Al-Qur'an. Karena Alif Lam Mim itu mulai munculnya. Alif Lam Mim itu ketika Allah berfirman kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sebelumnya enggak. Juga ayat-ayat kitab-kitab sebelumnya kan bukan dengan bahasa Arab, ya. Injil dengan Ibrani. Itu yang kedua di dalam kita beriman, karena nanti yang ketiga akan bahas tentang yang kedua, yang ketiga nanti bahwa itu disebut makhluk. Yang ketiga masih belum, yang kedua belum selesai, yaitu tentang apa tadi? Pencatatan, ya. Pencatatan makhluk itu di lauh mahfuz. Kalau yang di harian itu pencatatan amal, ya. Atau kitab catatan itu ada 4 tadi. Ada lauh mahfuz, ada janin, ada Lailatul Qadar, ada harian. Mungkin ada yang ditanya. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui karena ini iman kepada takdir nanti akan membuahkan ketenangan hati bagi orang yang beriman. Sebagaimana juga sudah dibahas di awal, iman kepada takdir ada 7 keutamaannya atau faedahnya. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah SWT mengurniakan hidayah dan taufiknya kepada Allah yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Semoga Allah maafkan dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.